Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita semua pasti sudah tahu apa itu matahari. Matahari itu sangat berguna bagi kehidupan kita, seperti halnya menjemur pakaian, menjemur ikan asin, dan lainnya. Nah, selanjutnya matahari ini merupakan energi surya yang terbesar di bumi karena energinya kekal dan tidak akan habis. Selanjutnya, kalian coba amati dan pahami buku halaman 225. Di halaman tersebut terdapat teks bacaan Universitas Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya di Asia Tenggara. Sebelum kalian membaca dan memahami teks bacaan tersebut, coba, apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi itu merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Nah, kalian pasti tahu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu terdiri dari teks eksplanasi memiliki 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Kemudian yang kedua ada informasi di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa, dan yang terakhir teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Jadi bagian teks eksplanasi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu merupakan gambaran tentang penjelasan secara umum yang menjadi topik masalah. Kemudian yang kedua yaitu deretan penjelas, yaitu merupakan keterangan atau uraian dari proses fenomena atau peristiwa yang terjadi secara terperinci. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu interpretasi, yaitu bagian akhir yang berisi kesimpulan dari pesan atau pendapat pribadi dari topik yang dibahas. Nah, selanjutnya coba anak-anak baca dan pahami buku di halaman 225. Setelah itu kalian tentukan struktur dari teks eksplanasi ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga surya? Jadi, cara kerja dari pembangkit listrik jenis ini cukup sederhana. Komponen utama dari sumber energi ini adalah sel fotovoltaik. Sel tersebut memiliki peranan untuk menangkap panas matahari yang kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain, jenis pembangkit listrik ini diklaim lebih ramah lingkungan, murah, dan hampir tidak memiliki polusi atau limbah. Setelah panas matahari ditangkap oleh sel fotovoltaik, lalu panas tersebut akan digunakan untuk memanaskan cairan yang selanjutnya menjadi uap yang dihasilkan akan dipanaskan oleh sebuah generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Apa saja komponen sistem pembangkit listrik tenaga surya? Yang pertama adalah panel surya atau solar. Sel-sel surya atau sel fotovoltaik adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya tipe fotovoltaik adalah pembangkit listrik yang menggunakan perbedaan tegangan akibat efek fotoelektrik untuk menghasilkan listrik. Solar panel terdiri dari 3 lapisan. Lapisan panel P di bagian atas, lapisan pembatas di tengah, dan lapisan panel N di bagian bawah. Efek fotoelektrik adalah di mana sinar matahari menyebabkan elektron di lapisan panel P terlepas, sehingga hal ini menyebabkan proton mengalir ke lapisan panel N di bagian bawah, dan perpindahan arus proton ini adalah arus listrik. Kemudian yang kedua yaitu charge controller, lalu yang ketiga yaitu baterai, dan yang terakhir keempat adalah inverter DC-to. Contoh penerapan pembangkit listrik tenaga surya di dunia.
pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan melakukan absen melalui Google Form. Baik, sudah 21 anak yang presensi ya. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda, anak-anak harus membangun revolusi mental yang berbudi pekerti serta bermoral yang berjiwa nasionalis serta religius. Sekarang, coba anak-anak menyanyikan Mars PPK. Nama Ainul Wafa, nomor absen 5. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti, akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius, hidupnya nasionalis, jiwanya integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Nama Gani, absen 15. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti, akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius, hidupnya nasionalis, jiwanya integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Teks eksplorasi adalah teks yang menceritakan tentang fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Unsur-unsur teks eksplanasi adalah pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Di akhir video, saya sudah menginformasikan bahwa anak-anak diminta untuk membaca dan memahami buku LKS halaman 226. Kemudian anak-anak mencari informasi struktur teks eksplanasi dari teks bacaan tersebut. Ibu beri waktu sampai pukul 8.50. Nanti jika sudah, anak-anak japri ke ibu. Kemudian ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membahas di grup bersama. Karena yang tunjuk tangan lebih dari satu anak, jadi ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Coba Mas Gani jawab struktur teks eksplanasi dari teks bacaan yang ibu berikan tadi. Pernyataan umum pada paragraf ke-1.
deretan penjelas pada paragraf 2 dan 3. Interpretasi pada paragraf keempat. Baik, benar jawaban Mas Gani bahwa struktur dari teks eksplanasi bacaan Universitas Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya di Asia Tenggara untuk yang pernyataan umum pada paragraf pertama, kemudian deretan penjelas pada paragraf kedua dan ketiga, lalu yang interpretasi pada paragraf keempat. Apakah ada yang masih belum paham? Jadi lebih ringkasnya, cara kerja pembangkit listrik tenaga surya dimulai dari mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Dan perubahan tersebut disebut dengan efek fotovoltaik. Setelah listrik dihasilkan oleh sel surya, listrik akan diteruskan ke kontroler. Kontroler akan mengisi baterai jika baterai kosong, serta menyalurkan ke inverter untuk diubah menjadi arus bolak-balik. Setelah itu, listrik dengan arus bolak-balik disalurkan ke peralatan elektronik seperti lampu, televisi, kulkas, dan sebagainya. Sekarang coba anak-anak buka halaman 227. Di buku terdapat 5 soal, coba kalian kerjakan dengan teliti ya. Nanti jika sudah, coba anak-anak japri ke ibu. Sekarang ibu beri waktu untuk mengerjakan soal dan juga istirahat. Nanti pukul 10.30 kita bahas bersama ya. Apa manfaat dari energi matahari? Matahari membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan mencerahkan bumi. Apa manfaat dari energi matahari untuk pembangkit tenaga listrik? Jadi nomor 1, apa manfaat dari energi matahari? Jawabannya yaitu yang pertama, menyinari bumi sehingga bumi tidak mengembun. Kemudian yang kedua, dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk memasak dengan menggunakan oven surya. Coba siapa yang ingin menjawab nomor 2? Jelaskan pengertian sel surya. Sel surya adalah sel yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi nomor 2, jelaskan pengertian sel surya. Sel surya itu alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik, bukan sel ya Mas Firman. Nah, sekarang coba siapa yang mau menjawab nomor 3? Apa yang dimaksud dengan efek fotovoltaik? Efek fotovoltaik digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, jadi efek fotovoltaik adalah perubahan yang digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, karena nomor 4 ini skema, coba siapa yang sudah menggambar skema cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Skema cara kerja pembangkit listrik tenaga matahari adalah listrik dihasilkan oleh sel surya. Listrik akan diteruskan ke kontroler. Kontroler akan mengisi baterai jika baterai kosong serta menyalurkan ke inverter untuk diubah menjadi arus bolak-balik. Setelah itu, listrik dengan arus bolak-balik disalurkan ke peralatan elektronik seperti lampu, televisi, kulkas, dan sebagainya. Yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik menuju ke kontroler. Alat yang
mengatur tegangan yang dikeluarkan sel surya menuju ke inverter, alat untuk mengubah arus listrik searah menjadi bolak-balik dan disimpan di baterai. Iya benar. Nah sekarang coba nomor 5. Siapa yang ingin menjawab? Nomor 5. Keluarga Raditya menggunakan energi matahari untuk menyalakan peralatan elektronik. Apa yang akan terjadi jika siang hari hujan dan tidak ada sinar matahari? Jelaskan pendapatmu. Ada panel surya, terdapat baterai yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. 5. Keluarga Raditya menggunakan energi matahari untuk menyalakan peralatan elektronik. Apa yang akan terjadi jika siang hari hujan dan tidak ada sinar matahari? Jelaskan pendapatmu. Ketika hujan, keluarga Raditya masih bisa menggunakan listrik dari baterai hingga energi dalam baterai habis. Ya, jadi jika terjadi hujan dan di siang hari tidak ada sinar matahari, keluarga Raditya tetap dapat menyalakan peralatan elektronik dengan menggunakan baterai cadangan. Akan tetapi, baterai cadangan hanya dapat menyalakan peralatan elektronik secara terbatas. Dalam teks bacaan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini membahas tentang IPTEK. IPTEK merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan teknologi. Setiap negara berusaha untuk mengembangkan IPTEK, seperti di Indonesia yang terus meningkatkan perkembangan IPTEK dengan bekerja sama dengan negara anggota ASEAN. Pada tanggal 5 Mei 2015, ditetapkan program kerjasama dalam ASEAN Plan of Action of Science, Technology and Innovation yang diterapkan dari tahun 2015 hingga 2020. Selain itu, Indonesia dan negara-negara ASEAN juga bekerja sama untuk terus meningkatkan kerjasama penanggulangan bencana yang memanfaatkan perkembangan IPTEK. Indonesia ditunjuk sebagai koordinator pada bidang penanganan bencana alam. Pengembangan IPTEK di ASEAN terus dikembangkan, seperti menjalin kerjasama IPTEK dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan negara maju lainnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal tentang teks bacaan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika sudah, kalian jawab ke Ibu ya. Sekarang kita bahas bersama ya. Untuk nomor 1, siapa yang mau menjawab? Apa yang kamu ketahui tentang IPTEK? IPTEK merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan teknologi. Dengan bekerja sama dengan negara anggota ASEAN. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang mencari informasi struktur teks eksplanasi di teks bacaan yang berjudul Universitas Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya di Asia Tenggara. Kemudian kita juga mempelajari cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian kita juga mempelajari kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum Ibu mengakhiri pada pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi nanti dikerjakan. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan, tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker saat keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun, dan juga jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.